Halo para pendengar podcast. Hari ini kita akan jalan-jalan seputar Eropa dan Amerika pada abad 19 dan 20. Karena sesuai namanya podcast, kita akan membahas topik ini sambil gambar. Nah, topik pada hari ini adalah sejarah desain grafis di Eropa dan Amerika pada abad 19 dan 20. Saya sendiri bersama rekan saya Elvira. Saya Anissa Sabria, saya Felicia. Halo semuanya. Hai, kita tidak perlu lama-lama, mari kita mulai. Nah, kita masuk segmen 1 bersama Elvira. Menurut Elvira, apa nih akar sejarah desain grafis itu sendiri? Menurut aku ya Ren, desain grafis modern itu lahir dari dua hal utama nih. Pertama tuh dari teknologi cetak kan, sama itu seni visual. Dan momentum paling besarnya tuh Ren datang dari revolusi industri di abad ke-18 sampai 19. Revolusi industri ya. Menurut kamu revolusi industri itu apa dan penting nggak itu? Wah, penting banget dong Ren. Revolusi industri itu terjadi karena dorongan pasar pada saat Perang Dunia Kedua. Jadi pasar itu membutuhkan cara agar mendistribusikan produk mereka tuh lebih efektif. Makanya mereka tuh memasarkan, menjual produk itu dengan cara memasarkan produk secara iklan sama poster sama label di tahun-tahun dulu. Oh jadi gitu kan? Jadi kayak Paham. Ya, Elis. Oh apa tuh? Aku cari-cari nih ya. Ada itu nama gerakan di Inggris. Art and create apa ya? Art and craft kalau nggak salah. Ya betul. Itu apa ya? Itu lebih kayak apa ya, revolusi gitu, penggerakan dari gerakan lah di Inggris gitu. Pelopornya kalau nggak salah William Morris. Nah jadi dia itu, kalau FYI yang belum ya gue yang nggak tahu, William Morris itu bapak desainer dibilang, bapak desainer gitu di zamannya. Dia Apa tuh kayak Ivan Gunawan? Waduh, Ivan Gunawan. Desainer plus beda bang. Itu beda. Itu fashion. Jadi William Morris ini dia itu juga bukan hanya desainer tapi juga penulis. Dia tuh penulis juga seniman. Bikin fanfic nggak dia bang? Aduh, bikin fanfic belum ada kayaknya fanfic gitu. Desainer dia tuh membuat wallpaper dari tekstil yang dikasih dengan tumbuhan gitu. Jadi art and craft itu tadi ya. Jadi dia merasa, jadi art and craft itu dipelopori oleh William Morris itu sendiri. Dia merasa kalau dia menolak desain itu pabrikan gitu, karena dianggap dia itu terlalu membosankan, terlalu boring, terlalu dingin dia lihat gitu. Dia itu lebih suka desain itu yang dibuat, dia itu lebih suka desain itu yang kita rancang sendiri, yang kita buat sendiri, kita buat tangan sendiri. Itu yang dia mau. Iya, makanya dia bilang art and craft gitu. DIY ya. Dia tuh mau, dia tuh nggak mau adanya mesin yang bekerja gitu. Dia maunya kita sendiri sebagai manusia itu yang langsung turun tangan membuat karya sendiri gitu, membuat desainnya sendiri. Berarti Bapak tuh anti sama yang instan anti gitu. Terasa kalau bapak tuh kejam kalau lihat AI kayak gitu. Terasa kalau AI udah ada di zaman itu dia tuh nolak banget tuh AI. Dia menolak. Lima banget sih nolaknya ya. Jangan biarkan mesin bekerja gitu. Jadi apa dia bilang namanya, revolusioner jadi ya. Waduh. Penolak AI paling keras dia itu. Pasti dia itu. Uang mesin aja dia marah apalagi AI. Iya, pasti ya. AI kan mesin juga bilang. Versi digitalnya gitu. Iya. Ya itulah ya jadinya. Jadi dia tuh punya nilai estetikanya tersendiri gitu dia. Estetikanya dia tinggi jadi seni. Jadi kalau hanya karya pabrikan itu dia merasa itu kurang. Keren pak. Salut sama bapaknya sih. Salut banget.
Bapak tuh kan craft and apa? Art and craft. Art and craft yang ada bunga-bunga kan. Tanaman. Menyatukan dengan tanaman. Ini hampir-hampir mirip sama era Victoria di saat itu juga. Tapi kalau bapak ini kan bahasa tekstil kan. Iya. Kalau era Victoria udah menjalar tuh ke sampul buku. Iya. Oh iya, tipografi ya. Iya. Tipografi kan. Tahu yang tulisan SpongeBob yang ada tuh salah satu segmen film SpongeBob yang huruf A-nya estetik sekali ya. Oh, itu nggak sih? Ya masih itu juga. Tapi kalau yang lagun itu udah beda ya. Ya beda banget. Lagun. Aduh, ornamennya banyak-banyak tuh. Iya, Pakai meriah ornamen. banget. Tapi kalau dipikir juga kan era Victoria itu yang di abad 19 itu nggak hanya pada sampul-sampul buku, tapi Art Deco juga terambah dia. Kalau di buku-buku cerita-cerita rakyat gitu pasti ada kayaknya. Ya. Kalau biasa kan ada di film-film kartun zaman dulu kan. Ada tuh yang ceritanya huruf A-nya dekoratif banget tuh. Hurufnya sangat Iya. slay. Iya, sangat klasik, sangat elegan banget. Berarti itu di zamannya Victoria tadi ya? Iya. Lanjut. Jadi kira nih Hmm. di awal era, bukan di awal sih, di era 19 sampai awal abad ke-20 aku kayak pernah cari-cari juga gitu. Art Nouveau ya, itu apa sih? Oh, Art Nouveau itu artinya seni baru. Artinya seni baru. Itu dia- emang artinya new kah? Tahu? New itu new tuh sebenarnya. Dalam bahasa Bahasa Prancis deh. Itu pasti bahasa Prancis. Jadi seni baru itu terinspirasi dari tanaman gitu. Tanaman baru. Mungkin tanamannya itu jadi inspirasi mereka lah gitu buat seni yang datang gitu. Banyak dari selengkung seperti batang tanaman gitu kan, atau daun atau rambut panjang. Biasa ada di kartun-kartun dulu ada kayaknya kelihatan gitu. Pernah lihat sih gaya-gaya yang ada di Perancis gitu loh. Biasa Perancis atau juga Australia, Hungaria sama Inggris biasa macam kayak itu. Mungkin kayak dia abad mungkin di zaman Perang Dunia Kedua, zaman kayak contoh terkenalnya tuh kayak Henry de Toulouse gitu, dari Prancis, pelukis Prancis, dia terkenal dengan karyanya. Lanjut. abad ke-20 nih. Kita masuk ke era modern ya. Sebenarnya sekolah bahasa di Jerman tuh ngajarin apa? Oh. Kamu tahu Bauhaus? Ya, tahu. Bauhaus ini merupakan sekolah seni di Jerman. Bauhaus ini didirikan oleh Bapak Walter Gropius. Tapi iya. Saya kurang tahu ya. Jangan-jangan ini sekolah yang nolak dia. Aduh. Bisa jadi bukan. Waduh, soalnya di Jerman kan. Ya, tapi sekolah seni Bauhaus itu tuh dia punya keunikannya tersendiri. Dia itu menggabungkan seni dan teknologi. Kayak gambar digital sekarang gini. Oh, waktu itu belum ada teknologi komputer. Terus maksud Kamu tahu sablon? Ya. Kamu tahu koran cetak? Itu sudah ada di abad itu. Tipografi juga dong Mbak Tina. Iya, Sablonnya, tipografi juga sablon. udah ada waktu itu. Tapi seni dan teknologi ini punya fungsi selain dari kita memudahkan untuk memperbanyak, Iya. orang-orang juga bisa menikmatinya tanpa harus menunggu waktu lama pengerjaannya. Iya. Ini mungkin Bapak Manus nggak suka nih ya. Iya. Ya, Pak Mungkin Manus nggak nggak suka nih ya. Tapi kan masih pakai tangan juga ngerjakannya. Iya sih. Tapi kalau untuk seni Ya. yang diciptakan dari
sekolah seni Bauhaus, Mm-mm. dia itu seninya itu bersifat simple, desainnya itu simple. Simple ya. Simple dan sederhana, tapi menarik. Iya, betul. Iya, iya, iya. Oh, ada juga itu di Rusia. Eh, Ada juga di Rusia dia konstruksitisme kalau nggak salah. Jadi dia itu gerakan desain yang mendukung propaganda dengan tujuan sosial gitu loh, kan karena di Rusia ya. Mungkin di zaman yang sama, zamannya adanya komunis gitu kan. pasti ledakan Perang Dunia Kedua. Betul, agak propaganda gitu kan. Bentuk-bentuknya juga geometris, juga identik dengan warna merah karena kan komunis itu kan identik merah ya. Iya. Apa-apa, aduh. Palu itu Palu kuli, berarti. Ari itu petani. Aduh, iya, itu ciri khasnya tuh. Jadi dia pakai juga, mereka kan warna merah identiknya kan. Kita pakai sans serif gitu biar agak tegas gitu. Biar nampak gitu propaganda apa, kayak mungkin agak melempem sedikit gitu kan. Wah, kalau kayak gitu kubu sebelah bukan juga nih Mbak. Aduh. Agak seram ya. Kubu sebelah kan. Anyway, kalian tahu nggak sih Art Deco? Apa tuh? Apa tuh? Art Deco itu seni yang kayak glamor mewah. Selai. Kayak rumah gede gitu. Iya, rumah gede yang ada cat Yang ada emas-emasnya. Selai. Kalau nggak emas-emas, glitter-glitter. Waduh, selai banget ya. Glow ya, bukan yang glow-glow. Itu makeup yang dipakai cosplayan masuk Pak. Wah, kalau itu belum masuk Selai. lagi. Tapi kalau Latina make up masuk itu. Waduh, Latinas. Aku suka Latinas. Hidup Latinas. Waduh. Sangat-sangat wow. Wow. Iya. Tapi ya, kalian tuh kayak gimana ya? Art Deco itu kalau sekarang kan kayak rumah glamor sedikit. Ada era Victoria. Tuh warna emas cat-catnya. Wah, glamor banget ya seninya kan. Tapi tahu nggak sih Art Deco itu boomingnya di abad keberapa, di tahun keberapa? Masih terbilang sebelum abad ke-20. Tapi lebih tepatnya tahun 1920 sampai 1940. Iya. Itu masuk zaman-zaman kalau di Indonesia sih kita lagi dijajah ya. Iya. Tapi kalau di dataran Eropa Amerika sih Orang udah mulai art and craft. tapi Art Deco ini nggak hanya pada rumah. Dia juga merambah pada desain mobil. Orang dulu udah punya mobil. Udah dong. Udah dong. Mobil itu ada pas Perang Dunia Kedua. Wow. Emang Indonesia ya tinggal Teknologi kan tuh udah ada di sana. Teknologi ya. Teknologi. ya. Udah ada. Zaman dulu itu udah bagus, udah keren-keren. Udah keren-keren ya orang dulu ya. Tapi kalau mobil zaman dulu kesannya kayak mesin Kayak uapnya kereta. terlihat banget mesin-mesinnya ya, nggak cukup untuk 6 orang lebih ya. Tapi kalau desain mobil pada zaman itu yang udah dipengaruhi Art Deco itu mobilnya simple banget. Tahu kalian sedan lama yang agak ceper tuh? Iya, Nah, iya. itu iya, hasil iya. dari Sedang yang cepat. yang kayak yang dipakai-pakai foto mak bapak kalian gitu kan di depan Mama mobil. aku punya sedan lama itu. Iya, foto-foto tahun 90-annya. Tapi Art Deco ini nggak cuman di mobil, nggak cuman di kendaraan juga sih, kendaraan pribadi. Tapi Art Deco ini nggak cuma di kendaraan pribadi juga, merambah juga ke kendaraan umum. Iya. Ya, tapi di tahun itu kan, Pel. Sok. Selain itu, iya, Aduh, aduh, yang maaf deh. tuh, lagi Minum dulu, minum. minum. Belum sarapan. Jadi nih, selain itu Sob, di zaman-zaman itu ya Sob, muncul juga nih Swiss style. Nah, tahu nggak? Apa itu Swiss style? Iya, Swiss style. Selain Swiss style tuh ada juga yang lain, international typography style. Jadi kayak gaya ini nih gaya desain modern yang super bersih, super rapi. Ciri-cirinya tuh pakai grid gitu, tau kan grid untuk mengenai rapi. tahu. Kayak Buat kita tipografi ya. Sama itu tipografi sans serif. Iya. Nanti aku searching di Google. Iya, itu Helvetica tuh kayak contohnya tuh yang rapi dan bersih tuh di zamannya tuh lagi terang-terangnya gitu. Yang
menggunakan tata letak yang sistematis gitu. Jadi kayak rapi, tertata, bersih kayak gitu. Tapi kalau ngingat-ngingat grid-grid, nggak salah ini juga merambah ya ke desain baju orang Belanda. Wah, Ya kan? iya. Emang orang Belanda dulu pakai Itu kan ada bajunya tuh ada tuh yang coraknya tuh pakai grid gitu. Oh iya. garis manual ya. Iya, kalian tahu baju tradisional ya? Enggak. Tahu kan? Tahu ada garis-garisnya. Ada gitu. garis-garisnya. Ada. Aku pikir itu kayak orang khusus yang pakai backpack gitu loh, yang backpack itu kan baju itu garis-garis kotak-kotak gitu ya, yang kayak Ada. yang kayak kotak-kotak itu kan backpack yang Nah, ya, yang Iya, yang dalam musiknya itu. Itu enggak Jerman ya? bukan itu Beda. Swedia, Swiss Swiss itu. atau iya. Swedia ya? Oh lupa, pokoknya kayak Pokoknya itu. backpackan gitu. Swedia atau Skotlandia? Aduh. Skotlandia. Bingung aku. Bukan masih daratan Eropa. Iya, Iya, pokoknya di pokoknya di Eropa. Eropa. Tapi kalau mengingat katanya tadi seimbang ya. Iya. Apa tuh terkesan grid atau kotak-kotak? Di Belanda juga ada gitu ngaruh ke infrastruktur. Oh iya, makanya Iya, kayak kincir angin tuh baling-balingnya. Oh. Ah. Oh, berarti itu bikin pakai grid juga tuh. Itu kamu nggak nengok pola-pola apa baling-baling kincir anginnya? Enggak keperhatiin. Enggak keperhatiin suka. ya lebih kayak Aku pikir kayak disamain aja lah gitu. iya. Jangan-jangan kemeja kotak-kotak sekarang ini dari hasil itu juga kan? Bisa jadi. Tapi keren, aku suka pakai kemeja kotak-kotak. Ya. Cantik sih kotak-kotak grid. Iya. Yang kacau gitu lah. Apalagi kalau itu pink merah putih. Tapi Vira kamu tadi gaya apa tadi? Gaya Swiss style. Swiss style. Ada Sambil juga makan boleh nggak? Oh, ada juga gaya western. Western style. New York School. New York School. Dia nih kayak gimana ya? Kamu kenal Paul Rand yang menemukan logo yang menemukan IBM itu ya? ya IBM, Oh. ABC atau UPS. Nah, itu Paul Rand. Tapi kalau gaya-gaya western, kalian ingat Amerika itu terkenal dengan apa? Sama produksinya. Aku taunya Uncle Sam. Ya, negeri Paman Sam. Iya. Apa ya? Sebenarnya. Kontroversial Aku sih. kayak yang woman power sih. Oh, Yang woman power itu loh yang iya, bukan duit gitu ya. gitu, woman power. Kalian tahu cowboy? Tahu. Tahu. Itu kan identik Iya. sama budaya western kan? Nah, kalau Amerika itu kan identik dengan cowboy yang tembak-tembak. Tapi ini juga ada merambah ke produser film. Kalau Hollywood ya. kalau film terkenal juga salah satu toko namanya Saul Bass. Oh, Bas. Ya, Kenapa itu kok bisa terkenal? dia ini terkenal karena dia adalah penemu atau pendesain pada pembukaan film atau mark pada film. Oh, marka film tuh kayak pada singa seperti itu sama aku. Logo Warner itu dia nggak yang bikin? Warner Bros itu loh. Warner Bros. Teret. Oh, Iya. Dia yang gitu ya? Warner Bros. Yang mereka aja. Kan gitu loh kan? Itu baru-baru itu. Ya, WB. Kalau salah satu contohnya sih yang film Tom and Jerry kan ada tuh Yang singa merah. Oh, Iya. Ya itu kan desainnya itu kan juga agak ini ya, desainnya itu Iya. gitu ya. Iya. Lumpukannya juga banyak. Sesuai dengan Amerika. Iya, Amerika banget. Tapi idenya itu bagus juga untuk satu produser film untuk menambahkan identitas pada film itu pada bagian pembukanya. Jadi orang tahu, oh ini diproduksi dari ini gitu. Tapi ada lagi tokoh penemu terkenal lain dari Amerika, dataran Amerika. You know Milton Glass? Milton Glass. Milton. Dia, kalian tahu Kayak nggak sih? logo I Love New York? Tahu. Oh. NY, brand NY. Biasanya yang biasa ada di baju-baju, Iya. di topi gitu Iya, ya. itu dia yang penemu. Oh, baru tahu loh. Itu udah template banget itu, kayak mau kemana aja tuh I love Jakarta, I love Iya. Padang, I love New York, I Tapi love kalau Medan. kalau ini I Love New York dia sendiri yang desainnya. Iya, dia punya Pasti ide. terus kayak gitu ya. Iya, Pencetuk I love boy. sampai di I love. template yang lain. I love. Aduh,
asik banget nih perjalanan kita tadi dari Eropa Amerika pada abad 19 itu ya. Iya, bener banget. Siapa sih yang nggak suka musik cerita sejarah? Nah, ya. Luar itu mah. Ya, oh, karena sesi kita podcast tadi udah selesai, gambar kalian juga udah pada selesai belum? Udah dong. Aduh, udah dong. Kalau kita kasih tunjuk penonton mau nggak? Malu. Karena penonton juga mau lihat kan. Malu. Aduh. Nah, ini Ini jadi gambar kita ini, wait. satu dari alat dulu aja. Oke, dari aku dulu ya. Ada cerita. Aduh, deskripsinya. Jadi ceritanya ini kita ngegambar, berkarya, tapi juga kami menciptakan font yang sesuai gitu, yang imannya masih Yang banyak yang tidak, ya nggak tahu dari desain nih, kan kita anak desain nih, tapi juga bikin karya. Jadi saya tuh bikinnya yang kayak gini, weh. Ini nih fallen angel gitu, fallen angel. Dan saya menggunakan yang lebih ke melukis itu menggambarkan apa namanya itu. Teman-teman itu kan menggambarkan itu ya, aroma, bumbu, gitu kan seperti angel. Kalau kamu gimana, Ren? Aku bingung sebenarnya. Oh, keren kan, keren. Jadi ini ceritanya apa ya? Dengan nggak ada Enggak begitu dalam ya maknanya. Kalau Fabri gimana kok? begini. Aku digital kan. Wah, keren. Bukan. Lagi tertusuk kan? Iya. Waduh, ngeri banget. Kalau kamu gimana? Kalau kamu gimana, Kak? Aku seperti ini. Wow, keren banget itu ilustrasi ininya, ilustrasi lengkapnya. Iya, langsung ada ornamennya. Bagus banget. Iya, elegan kalau gitu. Iya, ini hasil kita sebagai diskusi dan berkarya ya, jadi. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih semua sudah mendengarkan podcast hari ini dan terima kasih juga karena telah menikmati zaman kami juga. Sekian dari kami semua. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Dukung kami ya. Nah. Pondok gambar out.